Sifu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, 3, Bapak GKM dan Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi, Sekretaris GKM juga para wali mahasiswa yang spesial pada pagi hari ini rawuh untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum. Selamat datang. Bapak Ibu sekalian, jadi perkenalkan saya Mierina dari Pusat Konseling Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sultan Ampel Surabaya. Jadi di UIN Surabaya ini ada dua lembaga, Bapak Ibu sekalian, Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Nah, salah satu pusat di Lembaga Penjaminan Mutu adalah Pusat Konseling, di mana Pusat Konseling ini adalah temannya mahasiswa, begitu ya. Jadi nanti kami akan menemani putra-putri panjenengan dalam menjalani kehidupan kampus ya. Karena memang seperti yang tadi Bapak Warek 3 menyampaikan, putra-putri panjenengan itu Gen Z ya. Gen Z itu seperti stroberi yang kelihatannya manis tapi dibiarin ya busuk, dan kemudian kalau disentuh ya cepet hancur begitu ya. Dan intinya memang butuh suatu pemahaman khusus kepada mereka. Karena Bapak Ibu sekalian lahirnya tahun berapa? 60-an ya tentunya. 70, 60 ya. Nah itu ya, jauh ya. Kalau dulu itu masih belum ada HP ya Pak, waktu masih kecil ya. Belum ya Pak ya. Masih lihat unyil di televisi mungkin pada saat SD begitu ya. Sama dong, saya juga lahir tahun 60-an begitu. Nah, kemudian kalau Gen Z ini beda Bapak Ibu sekalian. Dia lahir itu sudah ada handphone ya. Kalau bayangan saya, putra-putri panjenengan sekarang yang maba itu adalah sekitar lahir 2007, 2008, betul nggih? Sekitar usia 17, 18 tahun begitu. Nah, ini sudah ada HP ya Bu ya? Sudah ada HP. Meskipun masih sangat mahal, mungkin yang pakai hanya panjenengan, tapi mereka lahir sudah dengan konteks bukan televisi yang ada unyil saja begitu ya, bukan hanya dunia dalam berita ya Kak ya. Dulu kan idola dunia dalam berita, betul ya? Nggih. Nggak bisa. Ya. Nah, siapa Gen Z ini ya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Warek tadi, Gen Z itu adalah unik ya. Dan kita tuh seringkali menganggap, aduh Cik Angeli sih anak ini gitu, oh sulit sekali sih anak ini, tidak ya. Jadi memang seperti hanya dua sisi mata uang, kita pun sama. Mereka punya sisi negatif, punya sisi positif begitu ya. Nah next. Nah ini, next. Nah kita ini hadir yang Gen X ya. Kalau saya ya kolonial begitu ya. Itu kalau sekarang itu mungkin kalau dulu itu pernah nggak Bu antri di wartel? Pernah ngalami ya? Kalau telepon interlokal itu antrinya di wartel. Sekarang enggak sudah. Jadi kadang ada pertengkaran. Kok lama sih diketok-ketok begitu ya? Pernah seperti itu mungkin. Kita ngalami ya. Kita sama lah. Lahir tahun 67-an ya Pak ya. Saya lahir tahun 67. Jadi 57 tahun usia saya. Nah itu. Nah anak-anak kita itu adalah yang ini Bapak Ibu sekalian. Yang Gen Z itu. Ya jauh ya. Selera lagunya sama nama mboten? Beda ya. Pernah nggak merasa, aduh berbekan berisik gitu ya lagunya anak-anak sekarang? Begitu ya. Kok lagunya kok begitu sih? Beda sama lagunya zaman Bapak dulu. Pernah nggak komentar kayak gitu? Ya. Kok gitu sih? Nggak kreatif anak sekarang. Masa lagu zaman dulu, lagu zamannya Bapak di cover version sama anak sekarang? Betul ya? Ya, gitu. Next. Bisa. Nah, nggak bisa. Next aja.
Kayaknya baterainya habis. Next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mereka itu anak-anak kita yang sekarang di usia 17-18 tahun yang sekarang sebagai maba itu Bapak Ibu sekalian, mereka itu jarak dengan dunia nyata itu jauh. Makanya tadi Pak Warek menghentikan, jadi Pak Warek dengan saya sama-sama psikolog ya, jadi mungkin omongannya hampir sama begitu ya. Jadi mereka itu seringkali gak akan nyaman dengan orang yang di dunia nyata. Pernah nggak panjenengan misalnya gini, nyapa, ngajak ngomong tapi dia sibuk, ya, dan dia bisa ketawa, bisa akrab dengan yang di dunia maya, ya, betul. Jadi kita yang terlihat sosoknya kelihatan itu malah diabaikan oleh mereka, dan yang membuat mereka bahagia justru yang di sana, begitu ya. Itulah mereka. Jadi berjarak dengan dunia nyata. Nah, dari situlah mereka kemampuan komunikasi ekspresinya itu menjadi dangkal. Makanya kalau sekarang ada seringkali sebenarnya saya juga praktek di rumah sakit juga, dan juga seringkali banyak keluhan dari para generasi kita nih kepada putra putrinya. Kenapa ya anak sekarang tuh ya Bu tidak sopan, gitu ya. Tapi insya Allah nanti dengan dibina, dididik oleh Bapak Ibu dosen di FSH ini, insya Allah yang tadinya mungkin agak abai gitu ya, mungkin akan lebih baik ya. Saya yakin Bapak Ibu dosennya baik-baik kok. Ya Pak, kok. Iya, itu. Nah kemudian juga seringkali memunculkan stigma bahwa ini malas, ini nggak tahan banting, begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang itu hampir tiap hari ya kita sering mendengarkan berita kasus-kasus bunuh diri dengan berbagai macam alasan gitu ya. Yang terakhir kemarin ada karena dia dikejar oleh pinjol. Kemudian ada juga karena putus cinta. Ya macam-macam lah. Setiap hari selalu ada. Di Surabaya ada beberapa 2 kasus begitu ya. Kemudian di universitas yang lain. Dan ini terus terang kami yang berada di pusat konseling. Jadi di pusat konseling kami ada 10 konselor dan 40 bestie atau 40 peer konselor. Di mana peer konselor itu adalah sebaya mahasiswa yang akan menemani para mahasiswa dalam menyelesaikan masalahnya. Nanti kita lihat ada problem-problemnya seperti apa. Ya, itu. Nah, berikutnya next. Nah, mereka itu disebut sebagai generasi yang boundaryless generation. Jadi suatu generasi yang tanpa batas. Ya, dia bisa mengakses apapun, dia pengen apapun gitu ya. Bahkan sekarang panjenengan ngertos apa mboten ada yang namanya AI. Sekarang itu artificial intelligence. Kadang begini. ChatGPT, dia itu ngechat, kenapa ya kok hawanya sumuk gitu. Kenapa ya kok orang tuaku nggak menghiraukan aku. Jadi dia lebih baik curhat dengan AI ya, dan akhirnya salah langkah gitu ya. Kemarin terakhir panjenengan pernah tahu apa mboten yang namanya self harm Bapak Ibu. Self harm itu menyakiti diri sendiri macam-macam. Ada yang menggaruk badannya sampai berdarah, ada yang kemudian mengcutting. Nah kemarin ditemukan ada 49 remaja SMP itu dia melakukan self harm itu dikarenakan apa? Idenya dari TikTok. Nah artinya mereka sebagai generasi, sebagai seorang anak yang dia mendapatkan informasi bukan dari kita sebagai orang tua. Kalau zaman kita dulu kan apa kata orang tua, apa kata guru ya? Kata bu guru bu gitu kan. Ayah kata bu guruku gini loh gitu. Kalau sekarang aku browsing gitu ya. Gitu ya. Jadi aku mendapatkan informasi yang lebih gitu. Nih. Mereka juga kenapa? Karena tadi memang akrab dengan teknologi sejak kecil. Kemudian dekat dunia maya. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka sebetulnya adalah kreatif dan inovatif. Kalau sekarang saya tanya ke para Gen Z, kamu pengen jadi pegawai atau pengen wirausaha? Acak ya saya nanya. Jawabannya males, apalagi PNS gitu katanya. Gajinya sedikit gitu.
Mereka sekarang lebih banyak pilihan sebagai pekerja remote, apa itu? Remote worker. Jadi di rumah mereka duitnya lebih banyak daripada saya, daripada kita. Itu. Jadi mereka pilihannya lebih seperti itu. Karena mereka kreatif, inovatif, dan kadang-kadang ide-idenya itu adalah luar biasa dan kadang di luar nalar. Ya. Dan ada, saya pernah punya pasien Bapak Ibu sekalian. Jadi dia itu sangat kreatif, ya. Dia itu bisa membuat replika pesawat SMA. Nah, tapi anak ini aktifnya tapi sendiri dan dia seringkali mojok. Oh, ini anak autis, anak bermasalah gitu oleh gurunya. Kemudian saya cek bukan, ini adalah anak yang dia jenius, kreatif. Ya, alhamdulillah kemarin akhirnya dapat beasiswa ke Jerman. Nah itu, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah mimpi mereka. Jadi sempat saya iseng, apa sih mimpi kamu, gitu kan? Dan ini saya screenshot dari yang masuk di Google Form. Ya, ingin menjadi orang yang mandiri, sukses, seperti keluarga atau peserta, membanggakan orang tua. Kemudian membanggakan orang tua. Nah, intinya di situ ada keluarga orang tua, Bapak Ibu sekalian. Mereka meskipun terlihat cuek, meskipun mereka jauh dari kita yang sosok dunia nyata, ya, mereka lebih dekat dengan dunia mayanya, tapi tetap Bapak Ibu sekalian, di dalam alam bawah sadar dia, dalam memori dia, panjenengan tetap adalah kebanggaan mereka. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka justru mengharapkan yang namanya sentuhan itu tetap ada. Kemarin ada putranya semester 1, tapi tidak di sini. Dia kecanduan gadget. Ya. Ternyata apa? Dia mau meninggalkan gadgetnya apabila dia tidur ditemani ayah. Dia laki-laki. Ada lagi, ini SMA, ini kan gengsi semua ya. Dia dibully temannya, tidak tahu caranya, sehingga dia menghantam kembali yang membuli. Yang terjadi adalah dia yang tadinya sebagai korban, akhirnya dianggap sebagai pelaku oleh guru BK. Setelah kita tangani, apa jawabannya? Ayahku tidak pernah beritahu kalau dibully caranya bagaimana. Artinya Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi kepada bapak-bapak yang rawuh pada hari ini. Aplaus untuk para bapak yang ada di sini. Karena biasanya kalau saya ikut kelas parenting atau apa, yang datang adalah para bunda, para ibu. Bapaknya cuma 1-2 saja. Ya, tapi di sini alhamdulillah Bu Dekan, alhamdulillah lumayan banyak. Karena Bapak Ibu sekalian, peran orang tua kedua-duanya memiliki hal penting buat ananda-ananda kita. Utamanya kalau laki-laki ya, itu butuh role model seorang ayah, bagaimana dia menjadi fight, bagaimana dia itu menghadapi kehidupan. Itu contoh dari ayah. Seorang putri juga dari ibu. Ya, jadi harus seimbang kedua-duanya. Di sini terbukti ya Bapak Ibu sekalian bahwa mereka tetap yang namanya orang tua, yang namanya keluarga itu adalah tetap di hati mereka. Apa? Karena di saat panjenengan sejak kecil mengasuh mereka, kata-kata panjenengan buat mereka itu adalah sudah tertanam di memorinya. Nah, jadi saat ini meskipun putra-putri panjenengan sudah menempuh perkuliahan di semester 1 ini, mungkin ada yang tidak satu kota dengan panjenengan, tetap panjenengan komunikasinya adalah dengan kepercayaan kepada mereka, begitu ya. Yakini bahwa yang panjenengan lakukan dulu kepada mereka itu masih tertanam. Kebaikan-kebaikan panjenengan masih tertanam di memori dia. Okay. Next. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi Gen Z itu? Nah, next. Menghadapi Gen Z itu Bapak Ibu sekalian, kita lebih pada yang utama adalah mendengarkan. Pertanyaan begini, boro-boro mau dengarkan Bu, ngomong aja ndak, ditinggal di dalam kamar begitu ya. Gitu. Jadi datang masuk kamar gitu kan.
Nah, misalnya yang ini yang dari luar kota banyak? Banyak? Dari mana aja Bapak Ibu sekalian? Dari mana? Probolinggo, Jawa Timur. Yang di luar Jawa Timur? Dari mana? Bogor, alhamdulillah. Sambil menengok putra atau putri Bapak? Putra, sambil menengok putranya. Temu kangen ya Mbak ya? Nah, boleh kenalan Bapak? Ya, ini spesial ini dari Bogor. Luar pulau ada yang Madura ya, ya kan? Madura sekarang nggak luar pulau, ada jembatannya itu. Ya, silakan Bapak, perkenalkan namanya siapa, putranya prodi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Lubis, asal Medan, bertempat tinggal di Bogor. Anak saya yang bernama Lukman Rosidi Lubis, prodinya ilmu falak. Nah, silakan ada dosen ilmu falak prodinya, dan dosen ilmu falak silakan berdiri, kenalan, biar kenalan. Silakan Pak Adi. Bu Indung, silakan. Di atas mana Bu Indung? Nah, itu dosennya Bapak. Ini juga Pak Adi dan Bu Indung. Terima kasih Bu Indung, Pak Adi. Ya, monggo. Iya, silakan. Udah itu aja Bu ya. Itu aja. Terus setelah ini sudah berapa hari pulang ke Surabaya ini? Oh, kemarin dari Bogor hari Kamis, nyampe ke sini Jumat pagi. Ya. Nah, nanti habis acara ini pulang lagi ke Bogor. Ya, Bapak boleh diceritakan di saat Bapak datang ke Surabaya, nengok putranya, respon putranya bagaimana? Respon Mas Lukman? Dia pikir saya nggak datang karena jauh. Oh begitu. Nah terus bagaimana? Itu dia berpikir tidak datang. Kemudian saat melihat Bapak bagaimana responnya? Ya senang Bu. Oh, Dia senang. merasa senang karena saya datang. Karena kebetulan saya juga ada waktu. Ya ada waktu ya, apa salahnya dimanfaatin hadir ya Bu ya. Iya. Itu aja Bu. Alhamdulillah. Ini salah satu hal yang kelihatannya kecil, tapi itu adalah berharga dan sangat mengena buat Ananda karena oh ternyata ayahandaku datang demi aku. Terima kasih Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ternyata ada special gift. Ya, bisa ke sini Bapak, ada special gift. Bude kan dong yang menyampaikan. Atau Pak Sol? Terima kasih kehadirannya jauh-jauh dari Bogor. Sehat selalu ya. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama adalah mendengarkan ya. Nah, kadangkala kita itu di saat putra putri kita itu tidak mau bercerita, Bapak Ibu sekalian cukup datangi saja. Gimana kabarmu nak hari ini, sehat ya? Atau misalnya pada saat berjauhan, Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan kontak Ananda, kalimat apa yang pertama panjenengan sampaikan selain tanya kabar? Sudah sholat, terus apa lagi? Kuliahmu gimana gitu ya? Ya, terus apa lagi? Saya ya, ada gift lagi nggak Bapak? Ada ya. Siapa yang bisa menunjukkan chat kepada putranya atau putrinya yang terakhir yang mengatakan bahwa Dok, Nak, Bunda, Ayah sayang kamu. Silakan, silakan, silakan. Ayo cepet-cepetan. Ayo sini, ada gift. Ayo sini. Loh, kayak nggak pernah kayaknya ini. Aduh. Ayo. Adakah? Seminggu ini loh ya, nggak boleh Moga Pak, bisa ditunjukkan chatnya. Iya, dibacakan Pak, untuk inspiring yang lain Bapak. Oh telepon gitu ya.
Oh iya, Ibu ada. Iya. Oke, Bapak juga setelah ini bagaimana kata-kata teleponnya Bapak? Sampaikan, mengucapkan kasih sayang. Kalau Ibu tunjukkan chatnya. Ada 2 gift-nya boleh ya? Wadek? Ya. Disuruh turun apa? Dibaca di situ aja, enggak apa-apa, kasihan kalau turun. Bapak juga menyampaikannya di situ saja. Nah, kamu harus makan kari jajan ya. Kalau nyuwun saya sungkan loh, Mas. Nggak sungkan sama siapa, sama mama kok sungkan. Boleh. Ungkapan sayang Ibu, ungkapan sayangnya gimana? Kata-katanya. Mama sayang saya sama anak. Anak harus belajar yang pintar ya, yang rajin. Oke. Baik. Ibu Sinten, Ibu siapa Bu? Bu Mahmuda Prodi apa putrinya? Keluarga Islam. Hukum keluarga Islam, siapa dosennya? Iya. Oh iya, saya prodinya ini Bu. Terima kasih. Sekarang Bapak kalau telepon ke putra atau putrinya bagaimana? Ucapan sayangnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, kalau suruh men-screenshot merekam saya tidak bisa Bu. Saya itu jadul. Iya. Dibacakan saja Pak, dibacakan. Jenengan lahir seumur segitu. Iya. Masih bisa begitu, kalau saya malah nggak bisa apa-apa. Oh begitu ya, jauh ya Pak ya. Anak saya mondok di Lirboyo 2. Iya. Yang kuliah sini anak terakhir. Kebetulan kalau anak saya yang di Lirboyo ngebel, kan nangis-nangis ya. Kebetulan yang sering ngebel itu cewek, mereka nggak bisa WA, nggak bisa ngebel saya ke sana, tapi yang sana bisa ngebel saya. Ya bilangnya saya gini ketika mereka nangis atau dia nangis, saya sebagai orang tua tetap sayang kepada semua anakku. Saya gitu aja. Utamanya anakku jangan sampai melanggar di pondok. Tapi nggak harus pintar. Yang penting harus jangan melanggar di pondok. Saya sebagai orang tua nggak pernah pilih kasih kepada anak. Sekalipun anakku semuanya ada yang menilai saya, ayah, pilih kasih pada A, pada B, aku nggak dikasih ini, mbak dikasih itu. Kadang-kadang gitu. Adek kalau dikirim jajannya banyak. Saya kalau dikirim jajannya diwadahi kresek. Makanya sebelum mereka bicara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mereka tanya, sehat ya? Sehat. Anakku semuanya, ayah tetap sayang kepada anak. Alhamdulillah, terima kasih. Kalimat seorang motivator itu Bapak untuk putra-putrinya. Matur nuwun. Gift-nya Pak Soleh. Prodi apa Bapak putrinya? PM. Perbandingan madzhab. Ya, siapa ini? Bapak dosennya, monggo. Yang sering disebut Pak Imron. Pak Imron. Oh iya. Itu katanya Pak Imron itu dosen idola katanya. Katanya, saya nggak tahu mana yang namanya Pak Imron itu. Ada satunya lagi cuma lupa saya. Sekarang anak saya sedang dipacet. Kalau datang malam saya interogasi, saya tanya apa aja kegiatannya. Pokoknya saya kalau dosen Pak Imron kalau nggak masuk rugi saya. Alhamdulillah. Aplaus untuk salah satu dosen dari FSA. Saya bukan apa ya. Apa sih nggak tahu lah.
Iya, cuma anak saya bilang gitu, sampai ada acara pokok saya harus ikut Pak Imron dulu ya. Gitu. Cuma kadang-kadang diberi tugas itu sampai malam juga itu, sampai jam 4 tuh belum tidur. Padahal setelah jam subuh harus berangkat lagi. Mohon doanya semua para dosen, mudah-mudahan anak yang di Fakultas apa ini namanya syariah khususnya dan umumnya yang di UIN menjadi aulad dan solihin solihat. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah sudah salah satu ya ungkapan cinta seorang orang tua kepada anaknya. Jadi anak-anak ini butuh diberi pemantik begitu ya. Aku sayang, karena mereka tuh seringkali bertanya kayak begini. Aku nih sebetulnya orang tua aku ini pilih kasih nggak sih sama aku? Sebenarnya orang tua aku ini sayang nggak sama aku? Nah, di saat mereka kemudian sampai bertanya pada AI, nah itu benar-benar dia tidak ada tempat curhat. Nah makanya kami hadir, Pusat Konseling itu hadir Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian kita harus menyamakan frekuensi ya dengan mereka. Jangan kemudian bapak dulu, ibu dulu, tidak. Zamannya sudah berbeda. Kita dengarkan apa zaman sekarang. Begitu ya, tadi ada tugas sampai jam 4 pagi. Nah tidak semua itu sama responnya Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa mahasiswa yang datang kepada kami terkait dengan manajemen waktu ya, karena mereka adaptasi di kota besar di Surabaya, kemudian ada temannya yang tadinya nggak suka drakor, ternyata temannya suka drakor, akhirnya ikut-ikut lihat drakor begitu ya. Nah ini manajemen waktu yang seringkali kemudian kami mendampingi untuk membimbing mereka bisa melakukan manajemen waktu secara baik begitu. Okay. Next. Nah ini problemanya utamanya terkait dengan tuntutan akademik yang utama. Tadi seperti yang disampaikan bahwa ada tugas yang harus dikerjakan sampai dini hari. Ya karena kalau misalnya ada 7 mata kuliah Bapak Ibu sekalian, berarti ada 7 dosen yang memberikan tugas kepada putra-putri panjenengan. Di mana tugas itu ada tugas yang bisa ada mingguan, ada tugas, kemudian ada UTS, ada tugas UAS. Nah, itu. Jadi itu yang memang harus dijalani oleh teman-teman mahasiswa ini. Jadi memang mungkin ya Bapak Ibu sekalian, kalau putra-putri panjenengan agak abai nggak kontak panjenengan, nggak apa-apa panjenengan yang kontak. Ya, karena tuntutan akademik ini. Ya, di satu sisi mereka kurang dalam manajemen waktu. Nah, di saat panjenengan call dia atau WA dia, berikan semangat. Nah, semangat ya. Bapak, Ibu yakin bahwa kamu bisa. Ada keluhan apa? Itu. Jadi jangan diberikan beban dulu. Kuliahmu gimana? Ada keluhan apa yang kamu rasakan? Ada yang nggak nyaman? Nggak apa-apa ceritakan. Begitu. Jadi jangan ditanya dulu terkait dengan kamu kuliahnya gimana? Bisa atau tidak? Ya, ungkapkan rasa sayang dulu, kemudian Bapak Ibu tahu bahwa kamu sibuk, yang penting Bapak Ibu support kamu, apa yang kamu rasakan, ayo cerita, begitu ya. Oke. Kemudian yang banyak sekarang adalah kecanduan teknologi dan medsos. Dan sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus penipuan, kasus-kasus Instagram mahasiswa yang di-hack. Kami kemarin menangani 3 kasus. Mahasiswi yang Instagramnya diretas oleh hacker. Nah setelah diretas, kemudian foto-foto yang ada di situ diedit secara AI, kemudian disebarkan ke teman-temannya, ke HMP, ke Uinsa Official juga begitu ya. Jadi kita menangani itu di mana anaknya sempat stres. Nah kalau gitu kita butuh dukungan orang tua gitu ya. Dan kemudian kita bekerja sama dengan kita ada namanya Pusat Pangkalan Data. Itu yang memang banyak teman-teman dari sistem informasi di situ yang kemudian kita bantu untuk bagaimana menghapus dan sebagainya, kita laporkan ke Instagram dan sebagainya itu. Nah alhamdulillah kita tidak sampai lapor ke cybercrime yang ada di Polda, karena kemarin sempat diskusi dengan Pak Wadek 3, Pak Maher gimana itu, dan ternyata kita tidak lanjutkan karena sudah bisa ditangani. Oke. Nah mereka itu juga punya perasaan isolasi dan kesepian Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin
banyak sekali berita-berita tadi itu, dan ternyata mereka salah satu penyebabnya kenapa mereka melakukan tindakan bunuh diri itu adalah kesepian, terisolasi, tidak ada yang namanya teman cerita. Dalam keramaian dia merasa tetap sendiri. Nah, itu ada seperti itu. Nah, ini makanya kita insya Allah minggu depan kita akan melakukan pekan konseling. Kita menyapa semua mahasiswa baru putra putri Panjenengan. Kita akan cek bagaimana tingkat isolasi, perasaan isolasi mereka. Nah, seandainya kemudian ada memunculkan indikasi loneliness atau kesepian itu tadi, kita akan berikan intervensi lanjutkan kepada mahasiswa. Karena ini menjadi concern kami melihat keprihatinan di luar Winsa, begitu nggih. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya ini dukungan emosional tadi sudah ya, kemudian membantu mengelola harapan tadi sudah dicontohkan, begitu nggih. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita ini berhadapan dengan anak-anak yang melek digital. Mereka punya akun ya, bahkan kalau Instagram mereka punya namanya second IG. Bener nggak Mbak Kenzi? Kamu punya second IG kan? Ya. Kenapa punya second IG? Alasannya apa? Bisa mewakili teman-teman humas, mahasiswa humas? Kenapa punya second IG? Jadi Bapak Ibu sekalian, seandainya mereka punya akun Instagram, ya, ada satu yang resmi, ada yang second. Nah, yang second IG itu gunanya apa? Katanya nih, benar nggak ya? Boleh dikoreksi ya, Mbak, Mas ya. Jadi katanya kalau mau ngeposting yang agak bukan gue gitu ya, yang kemudian agak alay-alay itu di second IG, benar nggak sih? Ya, gitu. Yang untuk katarsis kalau istilah psikologisnya. Jadi yang alay-alay, yang gimana-gimana gitu, yang nggak menunjukkan jati diri kita, yang itu adalah yang di second IG. Tapi yang resmi, yang bisa dilihat dosen, bisa dilihat orang tua, itu adalah yang IG resmi. Jadi rata-rata sekarang saya tanya mahasiswa saya, kamu punya second IG enggak? Ya punya dong bunda, gitu katanya. Nah ternyata alasannya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, gak apa-apa sih, tapi akan berbahagia seandainya Panjenengan itu bisa memfollow kedua-duanya. Di sini Bapak Ibu punya Instagram enggak? Iya, alhamdulillah. Memfollow putra-putrinya enggak? Iya. Sehingga di situ bisa dilihat aktivitas mereka nggih. Meskipun ada kadangkala pada saat yang SD kita di-hide. Bener ya? Mbak, kamu suka nge-hide orang tuamu enggak? Oh enggak. Ya. Nah, ini kalau kayak gini ketemu seperti itu Bapak Ibu, enggak usah dimarahin dulu ya. Artinya ngajak ngomong baik-baik. Kenapa sih? Enggak apa-apa kok. Ayah atau bunda ngelihat, enggak marah kok. Ya mungkin enggak akan nyinyir kok begitu ya. Jadi ini adalah status WhatsApp, itu bisa untuk ngecek ya kan, status Instagram istilah nge-SG gitu ya. Nah, itu untuk kita melihat bagaimana sih sebetulnya aktivitas kita. Tapi kita nggak perlu kemudian komen, apalagi komennya negatif, bikin dia akhirnya nge-hide kita. Kita nggak bisa ngelihat aktivitas dia. Begitu. Dalam? Dijodoh. Oh jasane. Nah kalau kayak gitu keren. Bapak sinten Bapak? Dan sewu. Bapak Anang, prodi napa Bapak? Putranya. Oh. Hukum keluarga Islam, J Pak Hanif. J. Dia terus mahasiswa jurusan hukum, kalau gak ikut demo gak keren, saya kasih jos, lanjutkan gitu. Ya. Terus oke. Saya tanya, nih apa nih enaknya kuliah itu gitu. Oh gitu ya. Ini contoh Bapak yang bisa benar-benar flow tadi ya. Flow itu kayak gini Bu, jadi mengikuti alur, jadi kalau istilah para gensi satu chemistry, betul nggak? Iya. Hai guys, bener ya, satu chemistry ya gitu kan. Pengennya ayah bunda, ya satu chemistry gitu loh. Iya. Hello guys gitu ya. Iya. Gitu ya. Dia juga
saya suruh ikut organisasi di kampusnya. Wis melok sembarang Mas yo ngusung kursi tok lu gak apa-apa. Tapi dia ikut, malah gak pulang-pulang kadang kepacet sangu 100 ya mungkin. Gelap dolen paling ya saya. Iya. Saya enggak apa-apa itu. Oke, wonten nuwun Bapak. Baik. Nah, cara mendekati ke Gensi seperti itu ya Mbak para Gensi yang di sini, para humas akan seneng kalau orang tuanya tuh satu frekuensi. Nah, kalau sudah satu frekuensi, dia trust ke kita mau ngomong apapun Bapak Ibu, dia akan nerima. Dan satu ada kuncinya. Di saat dia sudah trust ke kita mau memasukkan sesuatu ide yang positif ke dia, coba pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Apalagi kalau panjenengan malam hari sudah mau tidur, artinya itulah informasi yang panjenengan masukkan. Oke Ale, kamu hebat, jadi anak soleh ayah, yang terbaik, anak ganteng, wes hebat, lakukan yang penting selalu di jalan Allah. Itu pegang kepalanya pada saat dia mau menjelang tidur dan kemudian dia tidur. Insya Allah itu akan menjadi masuk ke memorinya. Kalau panjenengan seringkali komunikasi frekuensinya searah dengan dia, lama-lama yang tadinya masih sensory memori, lama-lama masuk ke memori jangka pendek, kemudian selanjutnya ke memori jangka panjang. Nah, setelah masuk ke memori jangka panjang itulah Bapak Ibu sekalian akan mengendalikan perilaku si Ananda sehingga kita nggak perlu nyeng ngomel begitu. Halo? Sirai nyut. Ya. Itu regulasi kita gitu. Nah, kemudian ada juga Google Calendar Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kan bukan eranya kalender dibunderi ya Bapak Ibu sekalian. Kalender yang dibunderi itu yang di rumah kita atau di meja kantor kita. Tapi pada saat kita supaya terconnecting dengan Ananda, itu adalah pakai Google Calendar. Nah, kita buat rencana bareng-bareng, ditulis di Google Calendar itu. Nah, next. Nah, itu caranya apa? Next. Nah, ini melalui ini. Kita komunikasi dulu, ngatur rencana, kemudian kita tulis di Google Calendar. Jadi nggak ada lagi yang namanya, loh, iki ayo wis nulis, tapi kok kamu lupa ya? Nah, kita tulisnya di Google Calendar. Nah, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terpenting sudah dikatakan Pak Warek 3 tadi, doa. Pak Rektor juga seringkali menitipkan setiap welcoming day, selalu menitipkan kepada para orang tua, nitip doa buat Ananda. Kalau panjenengan selama ini tirakatnya modelnya seperti apa, ya sudah, itu dilakoni untuk Ananda, insya Allah. Nah, ini yang dilakukan panjenengan. Lalu kami, apa UINSA bisa dilakukan next? Nah, yang bisa dilakukan UINSA adalah kami memiliki yang namanya next pusat konseling. Nah, pusat konseling UINSA ini. Monggo di follow dulu Bapak. Kalau ada Instagram Bapak Ibu silakan di follow @counseling_UINSA. Counseling_UINSA. Nah, nanti monggo di follow gitu kan. Nah, kami memiliki 40 peer counselor, istilah Pak Rektor adalah para besti, dan 10 konselor profesional, di mana kami ada di situ ada psikoterapis dan juga ada psikolog dan juga ada konselor. Nah, ini mungkin untuk memperkenalkan, ada video 1 menit saja yang akan memperkenalkan terkait dengan pusat konseling. Monggo videonya di follow ya Bapak Ibu sekalian. Langsung video saja. Surabaya mendukung mental health mahasiswa dengan adanya pusat konseling yang berlokasi di Student Central. Pusat Konseling LP UI Sunan Ampel Surabaya berkomitmen untuk mendampingi mahasiswa dalam menghadapi masalah studinya bersama peer konselor dan tentunya para konselor profesional. Pusat Konseling UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki beberapa program layanan, yaitu individual counseling, best friend, growth counseling, mental health education, counseling online, dan mental health social media. Sobat mahasiswa, kalau Anda pengen bahagia belajar dan lulus tepat waktu, maka bergabunglah dengan Pusat Konseling Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya.
Itu Bapak Ibu sekalian tentang kami. Jadi kami dan Pusat Konseling akan menemani mahasiswa dalam menjalani tugasnya sebagai mahasiswa di Universitas Ampel supaya mereka bisa berhasil studi dan bisa lulus tepat waktu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat datang dan semoga putra-putri panjenengan sukses dalam menjalani studi di Universitas Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.